Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap memberikan kita nikmat Islam, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga di siang yang cerah ini kita masih dapat bisa bertatap muka walaupun lewat video ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Timbul suatu pertanyaan, apakah masih ada yang dicatat dari manusia setelah dia meninggal? Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa para malaikat tetap mencatat amalan manusia meskipun dia sudah meninggalkan dunia ini. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang sangat jelas. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan suatu kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba yang melakukan kebaikan. Pasti kebaikan itu akan terus dirasakan, akan terus didapatkan oleh orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yajri lil 'abdi ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih." Ada 7 pahala yang akan mengalir dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Ya, padahal orang tersebut sudah meninggal. Yang pertama, man alima ilman. Orang yang senantiasa mengajarkan ilmu syar'i. Orang yang senantiasa mengajarkan atau mengamalkan ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, au ajra naharon. Orang yang mengalirkan sumur yang telah kering. Karena orang ini tatkala dia meninggal nanti, air itu masih tetap mengalir, sungai ini tetap mengalir dan membawa manfaat bagi banyak orang, maka pahalanya pun mengalir sebagaimana air ini mengalir. Kemudian yang ketiga, au hafara bi'ron, orang yang menggali sumur. Yang keempat, au gharasa nakhlan, orang yang menanam pohon korma. Kemudian yang kelima, au bana masjidan, orang yang membangun masjid. Ini merupakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membangun sebuah masjid sekecil apapun itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun rumahnya nanti di surga. Kemudian yang keenam, au warratha mushafan, atau orang-orang yang mewarisi mushaf Al-Qur'an atau buku-buku agama lainnya yang memberi manfaat besar kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau seseorang yang meninggalkan anaknya, yang anaknya terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya meninggalkan anak yang soleh, yang dapat memohon ampun dengan istighfar kepada Allah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tuanya. Inilah merupakan beberapa amal jariah yang senantiasa yang harus kita lakukan agar amalan-amalan kita yang kita lakukan di hidup ini kita memberikan manfaat untuk orang lain, dan mati pun kita masih memberikan manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan saya doakan kepada diri saya pribadi, umumnya kepada antum sekalian, teruslah berbuat kebaikan. Teruslah berbuat kebaikan, karena kebaikan ini tidak akan terputus nilainya dan akan dibuahi kebaikan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memasuki kita ke dalam surga, dan orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita dan orang-orang yang berjasa di dalam mendakwakan agama Islam ini. Jazakumullahu khairan wa sallu wa sallim taslimun ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.